kriminalitas masih sangat sering terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Banyak bentuk tindak kriminal yang dilakukan dalam masyarakat, seperti pencurian, penculikan, hingga yang paling membahayakan nyawa, yaitu pembunuhan. Tindak kriminal tersebut dilakukan dikarenakan latar belakang tertentu, seperti faktor ekonomi, pendidikan, kurangnya pola asuh, dan lain-lain. Pembunuhan adalah tindak pidana atau kriminal yang melanggar undang-undang dan norma-norma dengan menghilangkan nyawa seseorang. Sudah sangat banyak kasus pembunuhan besar yang sering menggemparkan kita dari tahun ke tahun. Ada yang sudah menemukan titik terang dan ada yang bahkan belum menemukan sama sekali titik terangnya. Kenapa bisa begitu? Lantas, bagaimana seharusnya penanganan atas tindak kriminal ini? Apa yang menjadi penyebab dan dampak yang akan didapatkan? Mari kita ulik bersama. Dalam melakukan pembunuhan, tentunya ada faktor-faktor yang mendukung, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri, dalam terutama yaitu permasalahan keluarga, yang dimana keluarga yang membentuk emosi kita, dimana emosi kita yang berlebihan dapat menimbulkan pembunuhan. Dan dalam hal ini yaitu kurangnya kasih sayang orang tua kepada anaknya, perselisihan antara orang tua dan anaknya, dan dimana juga ada seseorang yang ingin melihat orang kesulitan atau ingin membunuhnya atau bisa kita disebut dengan psikopat. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan luar, yang dimana tekanan teman sebaya, yaitu kita tidak mempunyai pendirian diri dan tidak memilih teman yang membawa pengaruh buruk, juga melakukan segala hal untuk teman-temannya, yang dimana ketika teman mengajak untuk melakukan kasus kriminalitas, yaitu melakukan pembunuhan, otomatis kita terjerumus ke dalamnya. Dan yang kedua yaitu kondisi ekonomi, yang dimana terjadinya pengangguran atau kurangnya lapangan pekerjaan, yang dimana membuat kita kekurangan uang dan melakukan pencurian termasuk pembunuhan untuk mendapatkan uang. Dampak besar yang ditimbulkan dari kriminalitas pembunuhan antara lain adalah korban kehilangan nyawanya, keluarga korban menjadi trauma, timbul rasa panik dan ketakutan dalam masyarakat luas, pelaku mendapatkan konsekuensi baik di penjara maupun di hukuman mati. Pelaku dapat kehilangan kerjaan atau sumber pendapatan, dan hal tersebut bisa berdampak bagi stabilitas kehidupan baik pelaku maupun keluarga pelaku. Dapat terjadi kerusakan relasi pelaku karena munculnya sebuah ketegangan dan konflik dalam hubungan pelaku. Jadi, ada 3 cara penanganan menurut psikolog. Yang pertama itu adalah melakukan asesmen untuk memberikan gambaran kondisi mental dari pelaku. Dan yang kedua itu adalah melakukan terapi interpersonal untuk mengatasi gangguan kesehatan mental dari pelaku. Dan yang ketiga itu adalah melakukan terapi kognitif untuk melakukan pendekatan yang lebih memusatkan perhatian di proses berpikir pelaku yang berhubungan dengan kesulitan emosional. Penanganan yang dapat lembaga pemerintah lakukan yang pertama yaitu membantu mengadili penanganan hukum atas tindak pidana dan tindak kriminalitas yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan untuk memberikan efek jera dan juga keadilan kepada keluarga korban. Yang kedua, pemerintah dapat membantu keluarga korban dengan bantuan finansial dan lainnya. Nah, bagaimana sih upaya pencegahan kita dalam mencegah tindakan kriminalitas ini? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah tindakan kriminalitas ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran lewat pendidikan. Nah, dengan kita memaparkan pendidikan tentang kejahatan, hak asasi manusia,
dan hukum dapat membantu mengurangi potensi pelaku kejahatan di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan keamanan rumah. Tingkatkan keamanan rumah dengan memasang sistem alarm, mengunci pintu dan jendela yang kuat, serta pencahayaan yang memadai di dalam rumah tersebut. Selalu pastikan rumah kita terkunci dengan aman saat kita ingin bepergian. Yang ketiga, melakukan sosialisasi positif. Nah, apa sih sosialisasi positif ini? Kita melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan komunitas yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman. Seperti kita mendukung program-program sosial yang di dalamnya mencakup olahraga, kesenian, dan pendidikan di komunitas. Apa yang dikatakan Tuhan mengenai tindakan ini? Matius 5 ayat 21 berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Kita semua hanyalah manusia biasa yang tidak seharusnya merenggut nyawa seseorang hanya karena hal-hal yang sepele. Ingatlah, sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk saling mengasihi tanpa menyimpan dendam yang mengeluarkan bau busuk. Lewat firman ini, Tuhan ingin untuk menyadarkan kita bahwa ada konsekuensi untuk tindakan ini. Karena setiap tindakan yang kita lakukan pasti mempunyai konsekuensi yang sebanding dengan tindakan tersebut. Maka dari itu, marilah kita memenuhi hati kita dengan kasih, bukan dengan kebencian.